Mungkinkah sejarah besar dalam tubuh TNI akan terjadi dengan terbentuknya Matra keempat TNI? Langsung saja kita akan membahasnya lebih dalam bersama Gubernur Lemhanas RI Andi Wijayanto. Selamat sore Pak Andi. Selamat sore Pak David. Ya Pak Andi, ini apa pemicu atau urgensi tercetusnya wacana pembentukan TNI Angkatan Siber ini? Kalau dari sisi urgensi, ya tampaknya analis-analis pertahanan pasti akan sepakat bahwa perang siber itu merupakan sesuatu yang tidak akan terelakkan, pasti akan terjadi. Yang melihat pengalaman yang sekarang terjadi di Rusia dengan Ukraina misalnya, itu berbulan-bulan sebelum pasukan konvensional darat Rusia menyerang Kiev, serangan-serangan cybernya sudah sangat masif dilakukan. Ada juga kajian dari Microsoft Defense tahun 2022 misalnya yang menunjukkan bagaimana Rusia bisa secara efektif mengkombinasikan serangan kinetik daratnya dengan serangan cyber. Jadi perang cyber itu bukan sesuatu yang akan terjadi di masa depan, itu sudah terjadi di Rusia dengan Ukraina. Nah, sebelumnya kita melihat bagaimana ada serangan cyber ke Georgia, ada serangan cyber ke Estonia yang bisa melumpuhkan fasilitas-fasilitas sipil, terutama fasilitas kesehatan yang terjadi di Georgia dengan Estonia. Jadi perang cyber itu sesuatu yang benar-benar terjadi, sehingga kita harus mengantisipasinya secara cepat. Ini termasuk terlambat atau bagaimana? Maksudnya baru sekarang begitu? Sebetulnya antisipasi yang dilakukan oleh Kemhan dan Mabes TNI sudah terjadi. Di Kemhan dan Mabes TNI sudah ada satuan-satuan cybernya. Ya, di Kemhan ada Badan Pertahanan Cyber, ya dipimpin oleh Bintang 2. Di Mabes TNI ada Satuan Cyber TNI dipimpin Bintang 1. Sudah ada juga di Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Hanya saja berkaca kepada pengalaman atau keputusan yang diambil di Singapura, mereka berproses 7 tahun. Saya kira-kira 1 bulan yang lalu saya diterima oleh Kepala Staf Angkatan Digital dan Intelijen Singapura, itu perwira bintang 2, di Singapura Kepala Staf Angkatan itu bintang 2, ekuivalen bintang 4. Di Indonesia menjelaskan proses 7 tahun yang harus mereka lalui untuk mempersiapkan Angkatan Digital dan Intelijen. Hari ini mereka berkekuatan 3.000 pasukan cyber, didirikan 28 Oktober 2022, rencana mereka dalam waktu 5 tahun ke depan mereka akan memiliki 12-13 ribu pasukan cyber. Jika saya tanya mengapa tahun ini mereka akhirnya memutuskan untuk mendirikan Angkatan Digital dan Intelijen, Angkatan Cyber, yang Singapura sebagai matra tersendiri, ya mereka mengatakan sedang bersiap-siap untuk mengantisipasi perubahan yang akan terjadi signifikan 3-4 tahun ke depan pada saat artificial intelligence akan mengedepankan smart defense, dan terutama nanti pada saat quantum computing betul-betul bisa diterapkan di dunia digital yang akan membawa lompatan teknologi secara signifikan. Jadi mereka mengantisipasi apa yang akan terjadi 3-4 tahun ke depan dengan segera membentuk Angkatan Cyber tahun lalu. Baik, berkaca dari pengalaman Singapura yang membutuhkan waktu lumayan ya, sekitar 7 tahun dan bahkan 4 tahun lagi baru prosesnya itu mungkin utuh selesai. Nah ini untuk Indonesia butuh berapa lama untuk menyelesaikan atau mewujudkan ini? Di Lemhanas kami memang diminta oleh Bapak Presiden untuk menawarkan yang kami sebut sebagai arsitektur transformasi digital. Di dalamnya ada pertahanan dan keamanan digital. Yang Indonesia butuhkan itu lengkap, mulai dari doktrin pertahanan cybernya, ada regulasi, kebijakan, program, alokasi sumber daya manusia, sampai teknologi, dan akhirnya gelar organisasi cybernya.
Nah, saat ini kita masih bolong-bolong. Ya, misalnya kita sampai hari ini belum punya undang-undang di bidang keamanan cyber. Kita baru saja 1 bulan yang lalu Presiden menandatangani strategi keamanan cyber nasional, tapi masih harus dilengkapi dengan turunan-turunannya. Dari sisi anggaran masih belum ideal. BSSN misalnya yang idealnya tahun ini anggarannya 3 triliun rupiah, baru bisa dipenuhi sekitar 700 miliar rupiah oleh Kementerian Keuangan. Dengan melihat kelemahan-kelemahan yang ada sekarang, maka kira-kira kita membutuhkan waktu sekitar 3 tahun ke depan untuk mengupgrade pertahanan cyber kita yang hari ini diawaki oleh perwira tinggi rata-rata bintang 1, untuk nantinya bisa diawaki oleh perwira tinggi bintang 3 yang saya nanti bayangannya itu akan memiliki komando pengendalian setingkat Pangkostrat kalau di Angkatan Darat, atau setingkat Panglima Komando Armada atau Panglima Komando Operasi Udara di Angkatan Udara dan Laut, atau bahkan nanti bisa diwujudkan sebagai Integrated Joint Force yang nanti setara dengan Pangkogap Wilhan yang ada di struktur organisasi TNI sekarang. Evolusi yang bisa dibayangkan dilakukan secara cepat 3-4 tahun adalah mengupgrade unit satuan cyber pertahanan di Mabes TNI menuju kepada unit yang nanti dikendalikan oleh perwira tinggi bintang 3. Kenapa hanya sampai di bintang 3 gitu, mengingat kalau Kasal kan bintang 4, Kasau, Kasat semua bintang 4. Kalau ini dikatakan sebagai matra baru, mestinya kan juga bintang karena 4. akan ada aspek konstitusinya ya. Kalau kita nanti mengarahkan angkatan cyber ini dalam 3-4 tahun ke depan menjadi angkatan keempat setara dengan angkatan darat, laut, dan udara, maka ada proses konstitusi yang harus kita lakukan, yaitu mengamandemen Undang-Undang Dasar, mengamandemen pasal 30 Undang-Undang Dasar, karena di pasal 30 Undang-Undang Dasar secara eksplisit disebutkan TNI itu terdiri dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Harus ada proses itu, dan proses amandemen Undang-Undang Dasarnya mungkin dilakukan sebagai tahapan berikutnya setelah ada upgrade yang signifikan dari kekuatan pertahanan cyber kita saat ini. Oke, berarti ini kalau boleh digambarkan sedikit, berarti bentuknya arminya gitu sesuatu yang seperti kayak shadow army begitu, atau memang kelihatan seperti angkatan darat, angkatan laut begitu? Pengendalinya, supervisornya akan terlihat, itu adalah talenta-talenta digital. Ya, di Singapura sekarang 3.000, mereka akan menjadi 12.000. Mereka relatif akan lebih memainkan peran sebagai supervisi, mereka akan memainkan peran sebagai pengendali operasi. Tapi nantinya dengan perkembangan artificial intelligence, pengembangan dari quantum computing, maka yang benar-benar bekerja dalam kekuatan pertahanan cyber adalah deretan-deretan algoritma yang terus-menerus berjalan dengan memanfaatkan kecepatan kuantum, dengan memanfaatkan artificial intelligence. Ya, intersepsi manusianya dibutuhkan pada saat di level pengambilan keputusan strategis, di level ketika ini sudah harus mempertimbangkan etika perang, misalnya, tapi dalam struktur pertahanan cyber ke depan, pasukan realnya pada dasarnya adalah algoritma dan artificial intelligence. Baik. Lalu kalau tadi dikatakan bicara soal dananya untuk yang BSSN aja membutuhkan 3 triliun begitu ya, baru terwujud sekitar 700 sampai 800 miliar. Nah, lalu dana yang dibutuhkan untuk jika matra keempat ini dibangun, ini berapa dan dari mana itu nanti dananya, dan apakah akan mungkin ke sana itu? Sangat mungkin, karena Indonesia sekarang memiliki milestone-milestone yang penting untuk ekonomi. Ya, misalnya hari ini APBN Indonesia tembus 3.100 triliun, PDB secara total sudah menuju ke angka 25 triliun. Kalau nanti misalnya anggaran pertahanan Indonesia secara konsisten dipatok di angka 1% dari PDB, atau bisa bahkan mengarah ke 1,5%
dari PDB dengan nanti PDB-nya mengarah ke 30.000 triliun, berarti anggaran pertahanan Indonesia bisa 300 triliun sampai bahkan 400 triliun per tahun. Ya, satu kelompatan hampir 3 kali lipat dari anggaran yang ada sekarang, dan itu bisa kejadian dalam 3-4 tahun ke depan. Dengan alokasi yang terencana hanya dengan mematok anggaran pertahanan dari persentase PDB, Indonesia akan memiliki kemampuan untuk mengembangkan kapasitas pertahanan, termasuk pertahanan cyber. Nah, di sisi lain, kira-kira rule of thumb-nya pada saat kita ingin membangun angkatan baru yang technological heavy, yang capital heavy seperti unit pertahanan cyber ini, ya kira-kira nanti dari sisi kapital itu hampir 70% dari anggaran operasional rutinnya ditujukan untuk belanja modal. Jadi kalau sekarang misalnya anggaran pertahanan Indonesia untuk belanja modal itu ada di angka 40 sampai 60 triliun untuk seluruh angkatan, maka kedepannya kemungkinan ya Indonesia dari sekitar 300-an triliun yang dialokasikan untuk pertahanan bisa sekitar 120 triliun sendiri atau sebesar anggaran pertahanan sekarang yang dibutuhkan untuk belanja modal membentuk angkatan cyber baru dalam 4 tahun ke depan. Baik, terakhir nih Pak Andi, apakah yang direkrut nanti itu adalah anak-anak muda begitu, atau ini ada persyaratan tertentu, ada batasan umur atau seperti apa kira-kira? Kembali belajar dari transisi yang dilakukan oleh Singapura, ketika mereka merekrut 3.000 pasukan cyber pertama, itu diambil dari AD/AL AU yang ada. Ya, Angkatan Darat, Laut, dan Udaranya dipilih 3.000 orang, lalu mereka berganti baju dari semula bajunya warna hijau untuk Angkatan Darat, biru untuk Angkatan Udara, putih untuk Angkatan Laut, berubah menjadi warna abu-abu untuk angkatan cybernya. 3.000 direkrut dari AD/AL AU yang ada sekarang. Jadi lalu harus masuk ke Akmil semua ya? Lainnya, harus masuk ke Akmil semua kalau mau ke arah situ ya? Iya, mereka adalah lulusan Akmil. Nah, angka 9.000 tambahan barunya sampai sekitar 5 tahun ke depan, itu mereka akan dapatkan dengan membentuk akademi militer cyber sendiri, sehingga betul-betul mendapatkan anak-anak muda yang belajar di akademi militer cyber yang mungkin memiliki karakteristik atau kebutuhan kompetensi yang berbeda dibandingkan dengan AD/AL dan AU. Baik, bertanggung jawab kepada siapa si Jenderal Bintang 3 yang akan mengoperasikan ini? Bertanggung jawab langsung ke Panglima TNI. Ke Panglima TNI. Di Indonesia, Komando Pertahanan, kendali penggunaannya ada di Panglima TNI. Kalau nanti dia dirancang sebagai Joint Force, sebagai komando gabungan yang terdiri dari AD/AL AU untuk tahapan transisi pertama sebelum nantinya kita berproses untuk membentuk angkatan keempat, angkatan cyber. Baik, Pak Andi, saya rasa ini memang sangat penting sekali bagi Indonesia ke depannya juga, karena kita melihat dunia sudah ke arah sana juga ya. Jadi kita harus mempertahankan diri di dunia cyber ini. Terima kasih sekali lagi untuk Gubernur Lemhanas Republik Indonesia, Andi Wijayanto, sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu, Pak.